wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Saharani. Saya dari program studi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis saham menggunakan model indeks tunggal. Namun pada awalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu analisis saham menggunakan risk and return menggunakan metode Markowitz. Dan di sini tersaji data closing price dari ketiga saham, yaitu saham AMRT atau Alvaria Trijaya, saham Antam, dan saham Asahi Mas 14. Dan di sini terdiri dari 15 hari saham dalam periode 15 hari. Saya memperoleh data ini dari web index.id. Nah, langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu menggunakan metode Markowitz. Nah, dalam metode Markowitz ini kita tentukan terlebih dahulu closing price menggunakan rumus harga sekarang dikurangi harga kemarin dibagi dengan harga kemarin. Nah, pada tanggal awal ini kita tulis 0 semua, dikarenakan harga sebelum tanggal 10 ini tidak ada segala bilangan yang dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu pada tanggal 13 Maret menggunakan rumus harga sekarang dengan harga kemarin dibagi harga kemarin sama dengan harga sekarang. Kita kurung terlebih dahulu. Harga sekarang dikurangi dengan harga kemarin, tutup kurung, dibagi dengan harga kemarin. Kita enter. Nah, otomatis akan muncul closing price. Selanjutnya kita tarik karena otomatis akan muncul. Nah, selanjutnya ini kita klik 2 kali ke bawah agar datanya otomatis muncul juga. Klik 2 kali, klik 2 kali, ini kita juga klik 2 kali, ini juga kita klik 2 kali. Nah, maka otomatis akan muncul closing price dan dari ketiga saham begitu juga indeks harga satuan gabungannya. Nah, setelah kita tentukan closing price dari ketiga saham begitu juga IHSG-nya, kita tentukan keterangan dari return expected, risk realis, dan risk expected untuk menentukan keputusan apa saham yang akan kita beli. Nah, untuk menentukan return expected-nya ini kita menggunakan rumus sama dengan average. Average, kita blok data dari AMRT, kita klik enter. Nah, otomatis akan muncul. Selanjutnya kita tarik ke samping datanya. Nah, otomatis akan muncul juga berikut saham Antam, AMFG, dan IHSG-nya. Kemudian untuk menentukan risk realisnya kita menggunakan rumus sama dengan STDEV. Kita blok data dari AMRT-nya, klik enter. Nah, otomatis akan muncul. Nah, kini kita tarik ke samping. Nah, otomatis juga akan muncul. Nah, selanjutnya untuk menentukan variance-nya kita menggunakan rumus sama dengan VAR. Kita blok data AMRT terlebih dahulu, data awalnya kita klik enter. Nah, kemudian kita tarik ke samping. Nah, otomatis akan muncul. Nah, dari keterangan ini kita sudah ketahui return expected-nya, risk realis, dan risk expected-nya. Nah, untuk menentukan keputusan apa saham yang akan kita beli ini, kita tentukan mana yang risk expected-nya tinggi, begitu juga return expected-nya tinggi. Nah, dari ketiga saham ini yang memiliki risk expected-nya tinggi, begitu juga return expected-nya tinggi, yaitu pada saham Antam, yaitu memiliki return expected-nya 0,79% dan risk expected-nya yaitu 0,06%. Kita tandai terlebih dahulu. Nah, maka keputusan dari saham yang akan kita beli ini yaitu kita memutuskan untuk membeli saham dari Antam atau Aneka Tambang atau emas. Antam, Aneka Tambang. Nah, sudah keputusan kita sudah dapatkan, yaitu keputusan apabila menggunakan metode Markowitz, maka kita akan membeli saham, yaitu membeli saham Antam atau Aneka Tambang.
Setelah sudah menentukan menggunakan metode Markowitz dan mendapatkan kesimpulan bahwa saham yang akan kita beli yaitu saham Antam, maka selanjutnya yaitu kita menentukan menggunakan model indeks tunggal. Nah, menggunakan model indeks tunggal ini berbeda dengan metode Markowitz tadi. Apabila menggunakan metode Markowitz tadi, kita menentukannya menggunakan rumus average, rumus STDEV, dan rumus VAR. Apabila menggunakan model tunggal ini, kita menentukannya menggunakan nilai alfa, beta, dan variance. Nah, untuk menentukan nilai alfa, beta, dan variance ini sendiri, terdapat rumusnya tersendiri. Nah, rumus alfa dapat kita cari dengan menggunakan perpotongan dari data perusahaan dan IHSG. Nah, langsung saja perpotongan ini kita menggunakan rumus intercept sama dengan intercept dari perpotongan perusahaan. Ini kita yang awal terlebih dahulu karena tadi yang awal perusahaan, maka kita blok. Kita titik koma. Kemudian IHSG-nya juga kita blok. Kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, otomatis akan muncul. Nah, selanjutnya yaitu pada saham Antam, sama juga menggunakan rumus intercept. Kita blok data Antam. Data Antam ke bawah, titik koma. Kemudian IHSG-nya juga kita blok. Tutup kurung, enter. Kemudian yang AMFG atau Asahimas juga kita rumuskan intercept. AMFG, titik koma. IHSG kita blok juga ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, maka otomatis akan muncul data dari alfa ketiga saham. Nah, selanjutnya kita menentukan beta. Nah, untuk menentukan beta ini kita menggunakan rumus kemiringan perusahaan dan IHSG. Kemiringan dalam Excel dapat kita cari menggunakan rumus Excel sama dengan slope. Nah, perusahaan masing-masing kita terlebih dahulu menggunakan saham AMRT, titik koma, kemudian IHSG, karena tadi kemiringannya dengan IHSG. Tutup kurung, kita klik enter. Sudah muncul. Kemudian pada saham Antam sama menggunakan rumus slope. Kita blok data saham Antam, titik koma, kemudian saham IHSG. Kita tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya pada saham AMFG sama seperti tadi, sama dengan slope. Kita blok saham AMFG, titik koma. Kita blok juga IHSG-nya. Tutup kurung, enter. Nah, otomatis akan muncul. Nah, selanjutnya untuk menentukan variance-nya, kita menggunakan rumus varian perusahaan dikurangi varian IHSG dikali beta dan dipangkatkan 2. Nah, rumusnya sama dengan varian perusahaan dikurangi varian IHSG. Varian perusahaan awalnya 0,03% dikurangi varian IHSG-nya dikali dengan beta perusahaan. Dikali beta perusahaan kita kurung terlebih dahulu karena tadi dipangkatkan beta perusahaan, kita tutup kurung, dipangkatkan dengan 2, enter. Nah, otomatis akan muncul. Selanjutnya varian Antam, rumusnya sama. Varian perusahaan menggunakan Antam 0,06 ditambah dengan dikurangi dengan beta perusahaan, dikurangi dengan varian IHSG. Dikurangi dengan varian IHSG-nya. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita kali, kita buka kurung, beta perusahaan. Beta perusahaan, tutup kurung, dipangkatkan 2, enter. Nah, selanjutnya pada saham AMFG, rumusnya sama. Varian perusahaan dikurangi varian IHSG, varian perusahaannya ini dikurangi dengan varian IHSG-nya dikali dengan buka kurung beta perusahaan. Beta perusahaannya ini tutup kurung, dipangkatkan 2, enter. Nah, otomatis akan muncul. Nah, dalam metode model indeks tunggal ini sudah kita temukan nilai alfa, beta, dan nilai variance dari ketiga saham.
Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap risk and return indeks tunggal untuk menentukan keputusan mana saham yang akan kita beli. Nah, untuk model indeks tunggal ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berbeda dengan metode Markowitz, yang mana metode Markowitz tadi menggunakan rumus sama dengan average, sama dengan STDF, dan sama dengan VAR. Tetapi kalau model indeks tunggal ini menggunakan alpha dan beta yang sudah kita cari pada sheet model tunggal ini. Nah, masuk pada yang pertama, yaitu menentukan return expected. Yang pertama yaitu menggunakan rumus alpha ditambah beta dikali varian IHSG. Langsung saja sama dengan alpha ditambah beta AMRT-nya. Alpha ditambah dengan beta dikali dengan varian IHSG. Varian IHSG-nya 0,01, kita enter. Nah, otomatis akan muncul. Nah, ini kita kurangi terlebih dahulu komanya dan kita menggunakan metode persen ya. Maaf. Kita menggunakan persen untuk memudahkan. Nah, selanjutnya pada antam sama rumusnya alpha ditambah beta dikali dengan varian IHSG. Alpha ditambah dengan beta antam dikali dengan varian IHSG. Varian IHSG-nya 0,01, enter. Selanjutnya pada saham AMFG sama seperti tadi, rumusnya alpha ditambah beta, alpha ditambah dengan beta dikali dengan varian IHSG, enter. Nah, otomatis akan muncul. Nah, setelah return expect-nya kemudian kita cari risk realis-nya menggunakan rumus varian IHSG dikali dengan beta perusahaan dipangkatkan 2 ditambah dengan varian EI perusahaan dipangkatkan setengah. Langsung saja sama dengan varian IHSG dikali dengan beta perusahaan. Varian IHSG dikali dengan beta perusahaan. Beta perusahaan dipangkatkan 2, maka kita kurung untuk memudahkan. Dipangkatkan 2. Kemudian rumusnya ditambah varian EI, ditambah varian EI. Varian EI-nya pada saham AMRT terlebih dahulu. Kita kurung, jangan lupa kurung karena dipangkatkan min setengah. Dipangkatkan setengah, dipangkat 0,5, enter. Nah, otomatis akan muncul. Selanjutnya pada saham antam rumusnya sama, varian IHSG dikali beta perusahaan, varian IHSG dikali dengan beta perusahaan, tutup kurung, dipangkatkan 2 ditambah buka kurung varian EI perusahaan. Varian EI-nya ini tutup kurung pangkat 0,5, enter. Otomatis akan muncul. Selanjutnya pada saham AMFG rumusnya sama, varian IHSG dikali dengan beta perusahaan. Oh ya, ini dikurung ya, lupa. Dikurung, dipangkatkan 2, kemudian ditambah dengan varian EI perusahaan. EI ini, ya ini juga dikurung karena dipangkatkan 0,5, dikurung, dipangkatkan 0,5, enter. Otomatis akan muncul risk realis dari ketiga saham. Kemudian untuk menentukan risk expected. Nah, ini menggunakan resiko dipangkatkan dengan 2. Risk dipangkatkan 2. Ini langsung saja atasnya dipangkatkan 2, enter. Nah, ini kita tarik saja. Nah, otomatis akan muncul risk expected dari ketiga saham. Nah, setelah kita temukan risk realis, risk expected, dan return expected-nya, kita dapat menentukan nih kesimpulan dari apa yang akan kita beli sahamnya apabila menggunakan metode model indeks tunggal. Nah, apabila menggunakan model indeks tunggal ini, langsung saja kita cari seperti tadi yang memiliki risk expected dan return expected yang tinggi. Nah, dari ketiga data ini yang memiliki return expected dan risk expected yang tinggi yaitu saham antam.
sebesar risk expected-nya sebesar 0,79% dan return expected-nya sebesar 0,72%. Langsung saja kita tandai warna biru. Nah, ini yang keputusan yang akan kita beli yaitu saham Antam atau Aneka Tambang. Kurung. Nah, ini memiliki kesimpulan yang sama seperti menggunakan metode Markowitz tadi. Apabila menggunakan metode Markowitz tadi, maka keputusan yang akan kita ambil yaitu membeli saham Antam. Dan menggunakan metode indeks tunggal, saham yang akan kita beli juga saham Antam. Selanjutnya yaitu menentukan grafik. Nah, untuk menentukan grafik ini kita menggunakan closing price dari masing-masing saham pada data awal. Ini sudah saya copy dari harga awal ini, sudah saya pindahkan di bagian grafik ini. Langsung saja kita blok untuk menentukan grafiknya. Nah, untuk menentukan grafiknya kita blok Alvaria Trijaya dari tanggal begitu juga closing price-nya. Kita klik insert. Kemudian kita pilih recommended chart, kita pilih yang grafik yang garis. Kita oke. Nah, akan muncul grafik saham dari Alvaria Trijaya. Kita beri keterangan Alvaria Trijaya. Kita kecilkan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu grafik pada saham Antam atau Aneka Tambang. Kita sama seperti tadi insert, kemudian rekomendasi chart. Kita pilih grafik yang garis, kita klik OK. Kemudian kita langsung masukkan saja kita sejajarkan. Kita beri keterangan saham Aneka Tambang. Aneka Tambang. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada saham Asahi Masflat. Kita blok juga, kita pilih insert, kita rekomendasi chart, kita pilih yang garis, kita klik OK, maka otomatis akan muncul. Mudah bukan? Nah, kita sejajarkan, kita samakan agar sama. Nah, kemudian kita kasih keterangan Asahi Masflat. Nah, sudah grafik dari ketiga saham sudah kita tentukan. Sudah kita temui grafik dari ketiga saham. Nah, selanjutnya untuk menentukan ranking atau kesimpulan. Nah, untuk menentukan ranking atau kesimpulan ini kita menggunakan ketentuan kesimpulan apabila harga dari Alvaria Trijaya ini apabila harganya lebih dari 2.800 maka dikategorikan sebagai saham yang harganya mahal. Nah, untuk menentukan ini kita menggunakan rumus sama dengan if. Kita blok data awal, kita kasih keterangan apabila harganya lebih dari sama dengan berapa tadi 2.800 karena ketentuannya adalah 2.800, kita titik koma, kita kategorikan sebagai harga mahal, kita petik ya, terus titik koma, petik lagi murah, tutup petik, tutup kurung, enter. Nah, pada saham yang pertama kita sudah temukan bahwa pada tanggal 10 Maret pada Alvaria Trijaya ini bisa dikatakan sebagai saham yang mahal karena harganya lebih dari 2.800. Untuk menentukan yang ke bawahnya, ini kita klik 2 kali saja di bagian pojok kanan bawah. Nah, maka otomatis akan muncul kesimpulan dari harga saham Alvaria Trijaya. Selanjutnya pada saham Aneka Tambang rumusnya sama, tetapi kesimpulan pada saham Aneka Tambang ini apabila harganya lebih dari 1.700 maka dikategorikan sebagai saham yang mahal. Kita menggunakan rumus sama dengan if. Kita blok data awal. Kita kasih keterangan lebih dari sama dengan 1.700. Titik koma, kita kategorikan mahal. Tutup petik, kita petik ya. Titik koma lagi, petik murah. Tutup petik, tutup kurung, enter. Nah, maka saham pada data awal Aneka Tambang atau saham Antam ini dikategorikan sebagai saham yang mahal karena harganya lebih dari 1.700. Untuk menentukan selanjutnya kita langsung saja klik 2 kali di bagian pojok kanan bawah. Maka otomatis akan muncul kesimpulan dari harga saham. Selanjutnya yaitu saham Asahi Mas. Pada saham Asahi Mas ini kita tentukan kesimpulan apabila harganya lebih dari 5.500 maka dikategorikan sebagai harga saham yang mahal.
Nah, kita sama tadi menggunakan rumus sama dengan if. Kita blok awal, data awal, kita kategorikan lebih dari sama dengan 5.500. Titik koma, tanda petik kategorinya mahal, tutup petik, titik koma, petik lagi murah. Tutup petik, tutup kurung, enter. Nah, otomatis akan muncul kesimpulan dari data awal saham Asahimas yang dikategorikan sebagai saham yang murah karena harganya di bawah dari 5.500. Untuk menentukan selanjutnya, kita klik saja 2 kali di bawahnya. Nah, ini dia kesimpulan dari harga ketiga saham Alvaria Trijaya, Aneka Tambang, dan Asahimas. Selesai sudah penjelasan saya terkait analisis saham menggunakan analisis model indeks tunggal. Pada awalnya tadi kesimpulannya, pada awal saya telah sajikan closing price dari ketiga saham, berikut juga IHSG-nya. Selanjutnya saya menjelaskan juga tentang risk and return menggunakan metode Markowitz yang mendapatkan kesimpulan bahwa saham yang akan kita beli apabila menggunakan saham metode Markowitz yaitu saham Antam atau Aneka Tambang. Selanjutnya saya juga menjelaskan terkait model tunggal. Selanjutnya risk and return model indeks tunggal. Nah, dengan menggunakan model indeks tunggal akhir ini, kita mendapatkan kesimpulan keputusan bahwa saham yang akan kita beli apabila menggunakan model indeks tunggal ini yaitu sama juga saham Antam, sama seperti menggunakan metode Markowitz tadi. Selanjutnya, saya juga sudah menjelaskan terkait grafik saham, menentukan grafik saham. Saatnya juga kita telah menentukan kesimpulan atau ranking dari harga saham. Nah, selesai sudah penjelasan saya terkait dengan analisis ini. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.